pemerintah kota juga bisa menjalankan perencanaan yang bersifat bottom up? Itu semua diterapkan. Problemnya, local wisdom ini belum jadi titik fokus. Akibatnya di sini muncul problem yang namanya ketimpangan. Tambangan ya Bu, penyeberangan yang pakai tambangan itu. Ternyata dosen dari Kyoto malah tertarik tentang tambangan tersebut. Kenapa masih dipertahankan? Bisa mencapai tujuan dari SDGs. Ya, salah satu tujuan dari SDGs ya, mengurangi ketimpangan, mewujudkan kesetaraan dan lain-lain. Nah, problemnya perencanaan inklusif ini apakah dia bisa disejajarkan dengan perencanaan yang bottom up? Itu problemnya ya. Karena perencanaan bottom up itu agak kurang relevan ya dengan cita-cita pembangunan ketika negara-negara baru menjalankan pembangunan. Karena kalau perencanaan bottom up itu secara teoritik itu bertujuan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat terkait dengan pembangunan dan supaya masyarakat itu bisa dilibatkan. Karena bottom up itu intinya ada di sini partisipatoris. Jadi kalau ada perencanaan bottom up yang dipertemukan dengan model perencanaan yang inklusif, itu ketemu, ya titik temunya ada di situ. Jadi untuk menjelaskan belahan bumi selatan ya, atau negara-negara yang ada di selatan. Ini kalau kita kaitkan dengan fenomena pertumbuhan urbanisasi, maka di sini kita bisa mengetahui tentang problem-problem yang dihadapi negara-negara ketika ada bom urbanisasi, ada lonjakan urbanisasi. Ya karena apa? Karena ya terbatasnya kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan fisik dan lain, sehingga orang desa melakukan urbanisasi atau berpindah dari desa ke kota. Jadi bom ini bagi pemerintah kota itu yang jadi masalah gitu ya. Nah ini tidak hanya fenomena di Indonesia tapi memang fenomena umum yang ada di global south gitu ya. Karena itu kita para perencana pemerintah di perkotaan itu harusnya sudah bisa membaca apakah pemerintah kota juga bisa menjalankan perencanaan yang bersifat bottom up. Filosofinya perencanaan bottom up itu adalah partisipasi dan sesuai dengan kondisi masyarakat, dan yang ketiga adalah dia akan memperoleh legitimasi pembangunan itu. Tapi kan nggak gampang ya. Ketika kita mempertemukan dua model perencanaan inklusif dan bottom up, ini yang sering mendapat perhatian ya dari masyarakat ya. Perencanaan dari atas ke bawah, jangan dari pusat ke daerah. Bagaimana pusat itu? Apakah tahu menurut pemerintah pusat tentang potensi daerah? Karakteristik sumber daya, karakteristik budaya, karakteristik masyarakat. Masyarakat apa pemerintah pusat tahu kan enggak gitu ya. Oleh karena itu perencanaan bottom up ini bisa memberikan konteks ya, bisa memberikan konteks supaya perencanaan itu bisa tepat sasaran. Dan kalau sudah tepat sasaran pasti nanti masyarakat terlibat, pembangunan itu legitimasi dan akhirnya inklusif. Daerah itu pasti kaya, masyarakatnya pasti kurang terdidik, ya masih banyak buta huruf, masih banyak miskin, ya itu, sehingga mereka langsung turun tangan, top down. Jadi perencanaan top down digerakkan oleh para ahli seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu. Jadi pembangunannya bersifat eksklusif, mengeksklusi. Perencanaan yang bersifat eksklusif sekaligus mengeksklusi. Ya jadi orang di daerah tuh nggak terlibat seperti itu. Nah, sementara kalau perencanaannya inklusif itu bisa diidentikan sebagai perencanaan yang dari bawah, bottom up, dia partisipatif, memperoleh legitimasi dan nanti bisa mewujudkan kesetaraan, ya, atau keadilan, quality equity. Masyarakat semua ini harus terlibat sekarang. Jadi kalau buat program itu ya perempuan, anak, disabilitas, lansia, minoritas,
ini dirimu ya, ini harus mana laki-laki? Apakah laki-laki itu atau mengapa laki-laki nggak disebut di sini? Memang dalam textbook laki-laki nggak disebut. Ya, di sini anggaplah perempuan itu rentan. Anak-anak tuh rentan, ya karena banyak dinikahkan dini, ya, lalu nggak sekolah, ya karena diutamakan laki-laki. Lalu penyandang disabilitas, ini juga laki-laki juga perempuan, lansia laki-laki perempuan, minoritas juga laki-laki dan perempuan. Tapi yang utama di sini perempuan dan anak-anak. Jadi fokus dari perencanaan yang bersifat inklusif, local wisdom. Nah, local wisdom adalah kearifan. Jadi kearifan lokal ini pada perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru itu belum menjadi fokus. Jadi perhatian tapi belum fokus. Karena Orde Baru itu yang penting pertama menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan membangun infrastruktur. Infrastruktur bisa dicapai semua adalah dengan teknologi, modal, birokrasi, ya. Peraturan semua tuh dijalankan, ada modal, ada investasi, ada regulasi, itu semua diterapkan. Problemnya local wisdom ini belum jadi titik fokus. Akibatnya di sini muncul problem yang namanya ketimpangan, kesenjangan antar wilayah, desa, kota, kesenjangan Jawa luar Jawa, ketimpangan jurang miskin kaya. Ya kan, ini turun-temurun terus, ya. Lalu semua itu di fasilitas, di infrastruktur, mau pendidikan, mau kesehatan, mau infrastruktur pembangunan. Jadi dia tuh tidak hanya menunggu uang dari pusat, tidak menunggu impact dari pusat, tapi dia juga bisa merencanakan sendiri untuk hidupnya sendiri, gitu ya. Pemerintah di sini membantu, membackup aja. Ini pentingnya pembangunan inklusif. Nah, tapi kenyataannya pembangunan yang inklusif tidak memecahkan masalah kemiskinan kan? Dia buat kue, buat tempe, buat kecap, buat yang kemarin saya bilang di daerah teroris, Sukoharjo. Iya, Sukoharjo itu dulu sama pemerintahnya itu dipilah-pilah. Ini daerah yang untuk minyak wijen. Terus daerah yang buat kok, kedua daerah yang memproduksi mukena tahun 2010-an. Ya, saya pernah di situ Sukoharjo. Kalau Solo ini, kalau Klaten ini, gitu. Ini adalah dalam rangka local wisdom, dalam rangka problemnya sudah inklusif, sudah bottom up, sudah local wisdom, tetapi kemiskinan tetap akhirnya tidak menyelesaikan masalah ketimpangan, tidak menyelesaikan masalah ketidakadilan, tidak menyelesaikan masalah kesenjangan. Terkait arsitek, tepatnya di Pagesangan. Nah, Pagesangan Surabaya. Lah di situ kan ada tambangan ya Bu, penyeberangan yang pakai tambangan itu. Ternyata dosen dari Kyoto malah tertarik tentang tambangan tersebut, kenapa masih dipertahankan. Ternyata hasilnya itu karena pengetahuan kolektif itu sendiri. Kenapa harus dipertahankan? Karena biar ekonomi di situ hidup. Jika misalkan diganti sama jembatan, otomatis hanya lalu lalang seperti itu. Tapi di sisi lain, kayak misalkan secara kecepatan kan otomatis kan ya pasti lebih lambat daripada jembatan itu. Dan resiko kematian ya, dikasih tamparnya kasih yang bagus gitu atau perahunya kasih yang bagus kan enak ya. Pemerintah intervensi di situ. Itu kan pemerintah ucul aja kan? Iya. Ucul pemerintah. Terus ajari dong sebenarnya keselamatan untuk senari sama masyarakat. Ajari dong. Paling nggak berarti negara hadirnya di bagian itu harus diregulasi dan juga diawasi, diperiksa. Oh ini tambangnya udah tua, oh ini perahunya sudah tua, geteknya sudah jelek kan harus dia gitu ya.
Sisa dua sekarang. Sisa dua. Punyanya individu. Individu. Diatur sama negara harusnya. Pemkot hadir di situ.